Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Depi Nurul Yuspriyati MPD selaku dosen pembimbing 2, serta seluruh hadirin yang berkenan menyaksikan presentasi ini. Perkenalkan, saya Neng Sofiani dengan NIM 210600088, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, yang akan memaparkan presentasi sidang skripsi yang berjudul Penggunaan Model Problem-Based Learning Berbantuan Media Pop-up Book untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi bangun ruang siswa SD kelas 5. Latar belakang permasalahan pada penelitian ini yaitu yang pertama terkait dengan kondisi ideal yang diharapkan dalam pembelajaran matematika adalah terciptanya proses belajar yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, logis, matematis, serta kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Matematika diharapkan menjadi sarana untuk menumbuhkan cara berpikir yang diperlukan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari maupun perkembangan teknologi di masa depan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Hayati tahun 2021 yang menyebutkan bahwa matematika merupakan alat untuk mengembangkan cara berpikir. Oleh karena itu, penguasaan matematika sejak dini sangat penting sebagai bekal peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru serta temuan dari berbagai penelitian, diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik, khususnya pada materi bangun ruang, masih tergolong rendah. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep volume kubus dan balok, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperparah dengan pembelajaran yang cenderung bersifat teoritis dan berpusat pada buku teks tanpa dukungan media konkret yang dapat membantu siswa memvisualisasikan bangun ruang secara nyata. Data dari PISA juga memperlihatkan bahwa kemampuan matematis siswa di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah penggunaan model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Model problem-based learning menekankan pada kegiatan pemecahan masalah nyata yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Sementara itu, media pop-up book sebagai media konkret berbentuk 3 dimensi diharapkan dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep bangun ruang dengan lebih baik, menarik minat belajar, serta memudahkan dalam memahami materi. Kombinasi keduanya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi bangun ruang secara lebih optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi yang pertama, bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi bangun ruang menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran materi bangun ruang menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Dan yang ketiga, kendala serta faktor pendukung dalam pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah yang pertama, peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada materi bangun ruang menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Dan yang ketiga, mengetahui kendala serta faktor pendukung pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Berdasarkan tujuan penelitian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada materi bangun ruang siswa SD kelas 5 setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book.
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah mixed method. Metode ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, dan objektif. Desain yang digunakan adalah sequential explanatory, yaitu pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilengkapi dengan data kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Cipada, Kabupaten Bandung Barat pada bulan Maret tahun 2025. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 1 Cipada, sementara sampelnya adalah 30 orang siswa kelas 5 yang menjadi subjek penelitian. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen tes dan non-tes. Tes berupa soal uraian untuk pretest dan posttest guna mengukur kemampuan pemecahan masalah. Sementara itu, instrumen non-tes berupa angket untuk mengukur respon siswa dan wawancara untuk menggali pendapat dan pengalaman siswa secara mendalam. Pada pembahasan pertama yaitu terkait dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi bangun ruang setelah diterapkannya model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pop-up book. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari nilai ulangan harian, pretest, posttest, dan perhitungan endgame. Nilai ulangan harian di sini digunakan sebagai pembanding awal kemampuan siswa, sedangkan pretest diberikan sebelum pembelajaran dengan model problem-based learning, dan posttest diberikan setelah pembelajaran tersebut dilakukan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata ulangan harian siswa sebelum perlakuan adalah sebesar 38,17. Adapun nilai rata-rata pretest siswa sebelum mengikuti pembelajaran berbasis masalah adalah 37. Selisih rata-rata keduanya hanya 1,17. Perbedaan yang kecil ini diuji lebih lanjut menggunakan uji Paired Sample T-Test yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,199. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal siswa berdasarkan ulangan harian dan pretest. Dengan demikian, kemampuan awal siswa dalam perlakuan dapat dikatakan setara. Setelah pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book diberikan, hasil posttest menunjukkan peningkatan nilai rata-rata menjadi 85,67. Uji Paired Sample T-Test antara ulangan harian dan posttest juga menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan, dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Begitu pula uji Paired Sample T-Test antara pretest dan posttest juga menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang sangat signifikan setelah penerapan model pembelajaran tersebut. Setelah pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book diberikan, hasil posttest menunjukkan peningkatan nilai rata-rata menjadi 85,67. Uji Paired Sample T-Test antara ulangan harian dan posttest juga menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan, dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Begitu pula uji Paired Sample T-Test antara pretest dan posttest juga menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang sangat signifikan setelah penerapan model pembelajaran tersebut. Lebih lanjut, untuk mengetahui tingkat peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa, dilakukan uji endgen berdasarkan nilai pretest dan posttest. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata nilai endgen yang diperoleh adalah sebesar 0,78. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Haig, nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Artinya, peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga tergolong dalam peningkatan yang bermakna dan substansial.
Hasil ini diperkuat dengan uji one sample t-test terhadap nilai n-gram. Uji tersebut menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001, yang berarti terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang signifikan setelah pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dengan media konkret seperti pop-up book sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep dan menyelesaikan permasalahan pada materi bangun ruang. Dengan demikian, secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan model problem-based learning berbantuan media pop-up book dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa secara signifikan dan berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran tersebut layak untuk digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, khususnya pada materi bangun ruang. Selanjutnya, hasil penelitian terkait dengan respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Respon siswa dalam penelitian ini diukur melalui angket menggunakan skala Likert yang memuat 10 pernyataan yang terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. Dalam 10 pernyataan tersebut memuat 3 indikator utama. Yang pertama terkait respon siswa terhadap model pembelajaran problem-based learning, yang kedua respon siswa terhadap penggunaan media pop-up book, dan yang ketiga respon siswa terkait dengan motivasi dan minat belajar. Berdasarkan hasil analisis, respon siswa secara keseluruhan tergolong sangat baik dengan rata-rata skor angket mencapai 84%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian pada aspek afektif telah tercapai. Hasil penelitian ketiga yaitu terkait dengan kendala dan faktor pendukung penggunaan model problem-based learning berbantuan media pop-up book pada materi bangun ruang. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa siswa yang memberikan gambaran lebih mendalam tentang pengalaman belajar mereka dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Faktor pendukung utama adalah media pop-up book yang memudahkan siswa memahami bangun ruang secara konkret dan menarik, sehingga mendukung kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Selain itu, model problem-based learning membuat siswa lebih aktif, berpikir kritis, dan bekerja sama sehingga terbiasa mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah. Pembelajaran pun terasa lebih menyenangkan dan memotivasi. Sementara itu, kendala yang muncul terutama pada awal pembelajaran ketika sebagian siswa merasa bingung dengan tugas yang menuntut keterlibatan aktif, perbedaan kemampuan dalam kelompok juga menjadi tantangan. Namun, kendala ini dapat diatasi dengan bimbingan guru dan kerjasama kelompok yang baik. Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah materi bangun ruang siswa SD kelas 5 dengan diterapkannya model problem-based learning berbantuan media pop-up book. Yang kedua, respon siswa terhadap pembelajaran pemecahan masalah menggunakan model problem-based learning berbantuan media pop-up book sangat baik dengan rata-rata skor 84%. Ketiga, terdapat kendala berupa kebingungan awal dan perbedaan kemampuan dalam kelompok, namun hal ini didukung oleh media pop-up book yang konkret dan model problem-based learning yang mendorong partisipasi aktif serta kolaborasi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sidang skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pembelajaran matematika di sekolah dasar. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, dosen pembimbing, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan selama penyusunan skripsi ini. Segala kekurangan dalam penelitian ini tentu menjadi bahan pembelajaran berharga bagi saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.